Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel kita di pembelajaran fisika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang gerak lurus berubah beraturan. Oke, langsung saja ya ke materinya. Yang pertama untuk kompetensi dasar yang kita pelajari ini adalah 3.4, yaitu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Lalu berikutnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama menganalisis persamaan gerak lurus berubah beraturan, kemudian menganalisis grafik gerak lurus berubah beraturan, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai dengan pengertian gerak lurus berubah beraturan. Nah, di video berikut menunjukkan gerak mobil yang bergerak semakin lama semakin cepat ya. Jadi kecepatannya bertambah. Nah, pengertian dari gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatannya berubah secara teratur tiap detik. Jadi yang berubah secara beraturan di sini adalah kecepatan dari benda tersebut ya. Jadi mobil ini menambah kecepatannya, kemudian kecepatannya ini bertambah secara teratur. Kemudian kita lanjutkan pada percepatan atau akselerasi. Nah, percepatan atau akselerasi ini pengertiannya adalah perubahan kecepatan dan atau arah dalam selang waktu tertentu. Nah, percepatan ini dilambangkan dengan A. Nah, karena jenis gerak berubah beraturan ini ada dua, yang pertama yaitu GLBB dipercepat dan yang kedua GLBB diperlambat, maka nilai A ini bisa bertanda positif dan bisa bertanda negatif. Nilai A akan bertanda positif jika jenis geraknya adalah GLBB dipercepat dan sebaliknya nilai A akan bertanda negatif jika jenis geraknya adalah GLBB diperlambat. Nah, dari pengertian ini kita bisa tarik sebuah persamaan. Untuk percepatan ini lambangnya adalah A, akselerasi. Pengertiannya tadi adalah perubahan kecepatan. Nah, kalau perubahan kecepatan itu ada yang namanya kecepatan akhir atau saya lambangkan dengan VT dikurangi dengan kecepatan awal dilambangkan dengan V0. Lalu berikutnya kalau kita kalikan secara silang seperti ini, maka A dikalikan dengan T ini sama dengan VT dikurangi dengan V0. Nah, kalau kita pindah ruas ke sana, ini min V0 kita pindahkan ke sebelah kiri, maka ini menjadi V0 ditambah dengan A kali T sama dengan VT. Nah, dengan demikian boleh ditulis seperti ini, VT sama dengan V0 plus A kalikan T. Ini adalah persamaan yang pertama pada gerak lurus berubah beraturan. Dengan keterangannya, VT ini adalah kecepatan akhir. Satuannya dalam meter per sekon. Lalu kemudian V0 ini adalah kecepatan awal. Satuannya juga sama dalam meter per sekon. Kemudian A ini adalah akselerasi atau percepatan. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat, sedangkan T ini adalah waktu atau dalam satuan sekon. Berikutnya adalah grafik GLBB atau grafik gerak lurus berubah beraturan. Kalau kita gambarkan, ini salah satu contoh untuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat ya. Di sini ada kecepatan awal atau V0. Nah, kemudian ketika dia bergerak menempuh selang waktu tertentu, kecepatannya di sini akan bertambah secara teratur. Nah, sampai di titik ini pada saat T, maka kecepatannya adalah VT gitu ya. Nah, dari sini tadi kita sudah dapatkan rumus yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Itu untuk persamaan kecepatan akhir. Lalu bagaimana
untuk menentukan jarak yang ditempuh gitu ya. Nah, untuk menentukan jarak yang ditempuh oleh suatu benda, kita bisa gunakan konsep yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu bahwasanya jarak atau jarak tempuh gitu ya, ini sama dengan luas grafik yang dibatasi yang dibatasi selang waktu tertentu, luas grafik VT. Kalau kita arsir, maka bentuknya seperti ini. Nah, ini membentuk bangun trapesium. Nah, kita bisa cari dengan menggunakan luas trapesium secara langsung, atau kalau ingin lebih jelas, kita bisa bagi bangunnya ini menjadi dua bagian. Ini bangun yang pertama, lalu ini bangun yang kedua. Jadi bangun yang pertama bentuknya adalah persegi panjang, lalu untuk bangun yang kedua ini adalah segitiga siku-siku. Ini di sini T ya tadi, seperti ini. Ini saya gunakan pendekatan dibagi dua saja. Yang pertama untuk luas persegi panjang. Luas persegi panjang ini adalah panjang dikalikan dengan lebar. Seperti ini. Panjangnya ini adalah dari 0 sampai T, maka panjangnya adalah T. Lalu lebarnya ini adalah dari 0 sampai V0, maka ini L-nya, lebarnya adalah V0. Sehingga luas persegi panjangnya adalah T dikali V0. Atau dengan kata lain, jarak yang ditempuh pada luasan yang pertama ini adalah V0 dikalikan T. Lalu yang berikutnya untuk luas segitiga, di sini kita gunakan persamaan setengah kali alas dikalikan dengan tinggi. Alasnya di sini adalah dari sini sampai sini, maka alasnya adalah T. Maka luas segitiganya adalah setengah kali alas. Ini alas ya, alasnya adalah T. Lalu tingginya dari sini sampai sini. Nah, tingginya ini adalah VT dikurangi dengan V0. Nah, maka ini bisa kita ganti, ini menjadi VT dikurangi dengan V0. Nah, berikutnya VT. Tadi kita sudah punya persamaan di awal, yaitu VT sama dengan V0 ditambah AT. Maka kita substitusikan ke sini. Nah, dengan demikian ini menjadi setengah kali T. VT-nya kita ganti dengan V0 plus A kali T. Ini dikurangi dengan V0. Nah, ini V0 dengan V0, maka 0 ya, habis. Maka ini tinggal setengah kali T dikalikan A dikalikan T. Maka menjadi setengah kali AT kuadrat. Nah, seperti ini. Kalau kita gabungkan, ini adalah luasan yang kedua, maka luasan totalnya ini menjadi ini ya, luas bangun 1 atau luas persegi panjang ditambah dengan luas segitiga. Maka menjadi V0 dikalikan T ditambah dengan setengah A T kuadrat. Nah, luas total ini sama dengan jarak yang ditempuh oleh benda. Dengan demikian, karena jarak itu sama dengan luas grafik VT, maka kita peroleh S sama dengan V0 dikali T ditambah dengan setengah kali A kali T kuadrat. Ini adalah persamaan atau rumus yang kedua untuk GLBB. Sekali lagi, untuk jenis geraknya dipercepat atau diperlambat ini tergantung dari nilai A-nya. Gitu ya. Ini untuk rumus yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah punya persamaan yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 plus A kali T ya. Maka dari bentuk ini, kalau kita pindah ruas ke sebelah kiri V0-nya, maka menjadi VT dikurangi V0, ini sama dengan A kali T. Dengan demikian nilai T-nya ini adalah VT dikurangi V0 dibagi A. Kemudian tadi kita juga sudah punya persamaan seperti ini. S ini sama dengan V0T ditambah dengan setengah A kali T kuadrat. Nah, dari sini nilai T-nya kita substitusikan. Jadi nilai T ini kita masukkan ke sini. Nah, dengan demikian S-nya menjadi V0 dikalikan dengan T-nya. Ini kita ubah jadi ini. VT dikurangi V0 dibagi A. Seperti ini.
ditambah dengan setengah kali A kali T kuadrat. T-nya kita masukkan ini, VT dikurangi dengan V0 dibagi dengan A dikuadratkan. Nah, seperti ini, maka S-nya menjadi, ini kita masukkan hukum distributif ya. Jadi V0 dikali VT, V0 kali VT dikurangi dengan V0 kuadrat dibagi dengan A. Nah, ini ditambah dengan setengah kali A. Ini kita kuadratkan terlebih dahulu. VT min V0 dikuadratkan. Ingat di SMP kamu dulu sudah punya persamaan seperti ini. Ada A min B kuadrat, ini sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Kita terapkan ke sini. Sehingga ini berubah menjadi VT kuadrat dikurangi dengan 2 VT V0 ditambah dengan V0 kuadrat. Seperti ini ya, dibagi dengan A dikuadratkan, ini menjadi A kuadrat. Nah, di penyebut di sini ada A kuadrat, di sini pembilangnya ada A, bisa kita ringkas satu ya. Kita coret saja untuk meringkas. Maka ini menjadi, oh ya, ini sekalian, 2-nya saya kalikan ke sini, jadi per 2A. Dengan demikian supaya bisa dijumlahkan, maka penyebutnya harus sama. Maka untuk persamaan yang ini perlu kita kalikan 2, yang bawah penyebutnya juga kita kalikan 2. Sehingga menjadi S sama dengan, kita kalikan atasnya, 2 V0 VT dikurangi dengan 2 V0 kuadrat dibagi 2A, ditambah, ini ya, VT kuadrat min 2 VT V0 ditambah V0 kuadrat dibagi dengan 2A. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, kita bisa jumlahkan ya. Di sini ada 2 V0 VT. Ini ada min 2 VT V0 ya. Maka kalau kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 0, atau kita ringkas saja ya. Ini bukan berarti dicoret itu disederhanakan, bukan, tapi kalau dijumlahkan ini dan ini hasilnya 0 gitu ya. Kemudian di sini ada min 2 V0 kuadrat ditambah V0 kuadrat. Maka masih tersisa min V0 kuadrat. Ini kita tulis dulu, yang ini masih ada VT kuadrat seperti ini. Tadi min 2 V0 kuadrat ditambah dengan V0 kuadrat, maka masih ada min V0 kuadrat dibagi dengan 2A. Nah, ini 2A kita kalikan silang ke sana, maka menjadi 2AS. Ini sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat. Nah, ini kalau kita pindah ruas, min V0-nya kita pindah ke sebelah kiri, maka jadi V0 kuadrat plus 2AS, ini sama dengan VT kuadrat. Atau boleh VT-nya kita tulis di sebelah kiri, maka menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, ini adalah rumus yang ketiga untuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, baik, itu tadi ya untuk persamaan-persamaan gerak lurus berubah beraturan. Jadi ada 3 persamaan yang perlu kamu ingat pada gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama yaitu persamaan VT sama dengan V0 ditambah AT. Persamaan yang pertama. Lalu yang kedua untuk persamaan jaraknya yaitu V0 dikali T plus setengah A T kuadrat. Lalu yang ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikalikan S. Nah, 3 persamaan ini silakan diingat-ingat, nanti insya Allah akan mahir kalau kalian sudah banyak berlatih soal. Oke, sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Untuk contoh soal dan pembahasan kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.